Ulnar tunnel syndrome itu kondisi yang ganggu pergelangan tangan. Ini terjadi kalau saraf ulnaris kejepit saat melewati pergelangan tangan menuju tangan melalui ruang yang disebut kanal guyon. Kamu bisa ngalamin kelemahan, kesemutan, mati rasa, atau nyeri karena saraf itu kejepit. Saraf ulnaris itu saraf besar yang terbentang dari leher hingga tangan. Saraf ini bertanggung jawab atas beberapa gerakan dan fungsi tangan. Tapi saraf ulnaris gak dilindungin sama tulang dan otot, jadi sering cedera. Pas kamu ngerasain rasa sakit abis siku kamu kepentok, rasa sakit itu berasal dari saraf ulnaris. Gejala ulnar tunnel syndrome bisa membutuhkan waktu buat berkembang. Gejala-gejala ini juga bisa makin parah seiring berjalannya waktu. Gejala umum ulnar tunnel syndrome yang pengaruhin tangan, pergelangan tangan, dan jari yaitu kelemahan, mati rasa terutama pada jari kelingking dan jari manis, kesemutan terutama pada jari kelingking dan jari manis, nyeri, gak bisa ngelakuin tugas sehari-hari kayak mengetik, bermasalah dalam memegang benda, tangan dan jari membentuk cakar. Sebuah ganglion yaitu benjolan yang berisi cairan bisa kebentuk di sendi pergelangan tangan dan nyebabin ulnar tunnel syndrome. Ganglion itu jenis kista jinak non-kanker. Ulnar tunnel syndrome juga bisa disebabin sama trauma berulang atau tekanan pada tangan. Berpartisipasi dalam aktivitas olahraga tertentu kayak bersepeda dan angkat beban bisa ngasih tekanan jenis ini. Beberapa pekerjaan yang memerlukan penggunaan alat yang bergetar juga bisa nyebabin ulnar tunnel syndrome. Jadi kamu lebih beresiko ngalamin ulnar tunnel syndrome jika kamu bekerja dengan alat yang bergetar, ngalamin trauma pada tangan, ngelakuin kegiatan dengan tekanan berulang pada tangan, bersepeda atau ngangkat beban. Dokter kamu mungkin bakal nanyain riwayat medis kamu dan ngelakuin pemeriksaan fisik. Mereka bakal meriksa siku, pergelangan tangan, dan tangan kamu. Dokter kamu juga mungkin ngelakuin tes sederhana buat ngeliat apakah kamu ngerasain kesemutan abis mengetuk saraf ulnaris. Dokter kamu mungkin bakal minta beberapa tes kayak CT scan, MRI, ronsen, elektromiografi, dan studi konduksi saraf. Tes-tes pencitraan ini bisa ngebantu dokter kamu ngediagnosis ulnar tunnel syndrome dan ngeeliminasi kemungkinan masalah medis lainnya. Karena banyak kasus ulnar tunnel syndrome disebabin sama ganglion atau kista, pembedahan diperluin buat ngangkat dan ngobatin kondisi ini. Tapi penyebab lain dari ulnar tunnel syndrome bisa ditanganin sama pilihan non-bedah. Pilihan non-bedah lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah, tapi mungkin gak pasti efektif. Bicarain sama dokter kamu buat nentuin pilihan pengobatan terbaik buat ulnar tunnel syndrome kamu. Operasi diperluin buat ngangkat ganglion atau kista yang nyebabin tekanan pada pergelangan tangan kamu. Luka bekas operasi dan pertumbuhan lainnya mungkin juga perlu diangkat jika mereka nyebabin ulnar tunnel syndrome. Pilihan lainnya gunain operasi buat ngurangin tekanan di pergelangan tangan dengan memotong ligamen. Habis operasi kamu pasti ngerasa lega, kesemutan, nyeri, dan mati rasa pasti hilang. Tapi mungkin ngebutuhin beberapa bulan buat saraf ulnaris kamu buat sembuh sepenuhnya. Kamu perlu ngejalanin terapi rehabilitasi dan latihan tertentu dalam proses pemulihan. Dokter kamu bakal ngasih informasi lebih lanjut tentang latihan rehabilitasi yang sesuai buat kamu. Pilihan non-bedah buat ngobatin ulnar tunnel syndrome dimulai dari ngidentifikasi apa yang nyebabin tekanan atau trauma pada tangan atau pergelangan tangan kamu. Kamu mungkin perlu pakai alat-alat ergonomis, ganti pekerjaan, hindari alat-alat yang bergetar, dan perlakuin pergelangan tangan kamu dengan cara yang berbeda. Terapi fisik, okupasi, dan pijat bisa ngebantu ngilangin gejala. Obat pereda nyeri atau obat antiinflamasi yang dijual bebas dan dengan resep dokter juga bisa ngebantu. Dokter kamu mungkin bakal ngerekomendasiin suntikan kortikosteroid buat bantuan sementara. Kamu juga bisa ngedapetin manfaat dari memakai splint atau penyangga pergelangan tangan. Jadi beberapa pilihan non-bedah itu gunain alat-alat ergonomis, terapi fisik, okupasi atau pijat, obat pereda nyeri, suntikan kortikosteroid, dan gunain penyangga pergelangan tangan. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin di rumah buat ngatasin gejala ulnar tunnel syndrome. Coba beberapa tips ini. Sesuaikan cara kamu bekerja atau mengetik dan sebagainya. Gunain alat-alat ergonomis dan berbantal. Hindarin kegiatan yang memperburuk gejala. Hindarin ngeletakin siku pada meja atau sandaran tangan. Hal ini bisa ngasih tekanan pada saraf. Kompres es pada area yang bermasalah. Pakai penyangga pergelangan tangan atau splint. Gunain obat pereda nyeri atau obat antiinflamasi.
Tanpa pengobatan atau intervensi, ulnar tunnel syndrome bisa terus memburuk. Kamu mungkin kehilangan kemampuan buat memegang benda pakai tangan kamu. Tugas-tugas sederhana kayak ngebuka botol atau mengetik di komputer bisa jadi gak mungkin dilakukan. Seiring waktu, kerusakan permanen pada saraf ulnaris bisa terjadi. Kamu juga bisa ngalamin mati rasa, kelemahan, nyeri, dan kesemutan permanen pada pergelangan tangan atau tangan kamu. Tapi ada beberapa pilihan pengobatan buat ulnar tunnel syndrome seperti yang udah aku jelasin tadi. Dengan pengobatan yang tepat, kamu mungkin bisa pulih sepenuhnya. Gak ada langkah pencegahan khusus yang bisa mencegah semua kasus ulnar tunnel syndrome. Tapi kamu mungkin bisa ngurangin risiko pakai beberapa tindakan pencegahan. Ikuti aja tips-tips ini. Beristirahatlah di tempat kerja buat ngasih istirahat pada pergelangan tangan dan tangan kamu. Gunain kekuatan yang lebih sedikit dan pegangan yang lebih longgar saat menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Hindari tugas atau pekerjaan yang berulang. Hindari gunain alat yang bergetar. Gunain alat-alat ergonomis dan berbantal. Jaga tangan dan pergelangan tangan kamu tetap hangat. Hindari ngeletakin siku pada sandaran tangan atau meja saat bekerja. Jadi itu informasi tentang ulnar tunnel syndrome. Kondisi ini bisa ngeganggu pergelangan tangan dan nyebabin kelemahan, kesemutan, mati rasa, dan nyeri akibat penekanan pada saraf ulnaris. Gejalanya bisa makin parah seiring berjalannya waktu. Beberapa penyebabnya adalah ganglion, trauma berulang, tekanan pada tangan, serta aktivitas olahraga tertentu kayak bersepeda dan angkat beban. Diagnosis bisa dilakukan melalui riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan tes pencitraan. Pengobatan meliputi pilihan bedah untuk mengangkat ganglion atau kista, serta pilihan non-bedah seperti terapi fisik, obat pereda nyeri, dan penyangga pergelangan tangan. Pencegahan bisa dilakukan dengan ngehindarin tugas yang berulang, pakai alat-alat ergonomis, dan ngejaga kehangatan pada tangan dan pergelangan tangan. Kalau kamu ngalamin gejala ulnar tunnel syndrome, sebaiknya segeralah berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan kamu di kolom komen. Makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.